Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyambut kehadiran Bapak dan Ibu jemaat Tuhan dengan penuh kasih, baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara online. Mari secara pribadi kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah hari ini, biarlah perjumpaan kita dengan Tuhan hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 5 ayat 8 berkata, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau." Allah hadir di tengah-tengah kita. Biar dengan sikap hormat kita menghampirinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dengarkanlah panggilan beribadah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Jemaat sekalian, hari ini kita bersyukur kita datang beribadah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Namun Ia bukan hanya Allah yang besar, tapi Ia Allah yang dekat dan peduli dengan kita. Dia bukan hanya Allah yang menciptakan lalu meninggalkan, tetapi Dia Allah yang memelihara kita. Allah yang besar setianya bagi hidup kita, ada amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan besar setiamu Tuhan, Allah Bapa. Sama-sama katakan. Besar setiamu, Allah.
tapi kasih setia Tuhan ada bagi kita. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setia. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan kabar baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selama. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan kabar baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu. Jemaat saja katakan besar setiamu. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari di hadapan Tuhan Allah yang besar kasih dan setianya, kita datang dengan pengakuan dosa kita. Kita mengambil doa pengakuan dosa dalam satu teduh pribadi. Kami memuji-Mu Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini. Dan pagi hari ini kami datang memenuhi panggilan, memenuhi undangan-Mu untuk beribadah kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan atas pelanggaran kami. Bahkan di saat kami sendiri tidak menyadarinya Tuhan. Kami mengakui keberdosaan kami. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Yang mengampuni kami saat kami datang mengakui dosa kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami mau beribadah dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami mau pakai mulut kami untuk memuji Tuhan. Kami mau pakai pikiran kami untuk mengerti setiap firman Tuhan. Kami mau pakai hati kami, mau siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya nanti firman Tuhan yang disampaikan boleh berakar kuat dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami.
Pada akhirnya Tuhan, kami rindu hidup kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah ini untuk kesenangan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Jemaat sekalian, ketika kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, saya teringat akan kisah turunnya mana dan burung puyuh bagi bangsa Israel. Saya juga teringat makanan yang dibawa oleh burung gagak untuk Nabi Elia. Juga untuk air yang berubah jadi anggur, minyak dan tepung bagi janda miskin juga Tuhan sediakan. Lalu Tuhan Yesus juga membawa ikan-ikan bagi murid-muridnya waktu itu ya. Jemaat sekalian, saya yakin kisah pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya milik mereka, tetapi juga milik kita, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ya Allah yang menyediakan apa yang kita perlu, terkadang dengan cara yang tidak pernah terpikir oleh kita. Mari kita memuji Tuhan, katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah pria saja katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Katakan dengan imanmu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan satu kali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Apa yang tidak berubah, jemaat? Kuasa-Nya tak berubah. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kuasa-Nya tetap dulu, sekarang, dan selamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Ia juga Allah yang memberikan kebutuhan kita yang paling primer, yaitu keselamatan. Di dalam anaknya Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup yang kekal. Dan hari ini Dia memberikan kita kesempatan untuk datang mendengarkan firman Tuhan, mengenal Dia lebih lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, sehingga rasakan nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
mau seperti-Mu Yesus. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang memperdulikan setiap kehidupan kami. Pada siang hari ini kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami bukan hanya berharap berkat dari Engkau, tetapi kami juga berharap bisa belajar lebih dalam lagi akan kehendak-Mu, akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara ke dalam setiap hati kami masing-masing, dan membuat kami semakin hari, semakin serupa dengan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan saat ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Marilah kita membuka firman Tuhan di dalam surat Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kita membuka dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-13, dan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua orang pada umumnya memiliki yang namanya keinginan. Dan pada umumnya kita semua ingin bahwa semua keinginan kita itu terpenuhi sampai batas yang maksimal. Salah satu cara yang seringkali kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita tersebut adalah dengan cara bekerja. Pada umumnya orang berpikir bahwa semakin keras ia bekerja, semakin lama ia bekerja, dan ia akan menghasilkan uang, maka semua keinginannya akan terpenuhi. Itulah sebabnya kita mengenal banyak sekali budaya kerja keras di berbagai negara. Contohnya di Tiongkok, ada budaya kerja 996 atau 996 yang artinya bekerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Bayangkan ya, tidak ada hari libur, hari Sabtu dan Minggu. Oh, Minggu ada tapi Sabtu tidak ya. Dan bekerja 12 jam dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Bukan hanya di Tiongkok. Di Jepang, ya kita sudah tidak asing bahwa di Jepang itu orang-orangnya sangat giat bekerja ya.
Nah, di Jepang ada istilah yang namanya karoshi, yang berarti kematian yang diakibatkan karena bekerja secara berlebihan. Bapak Ibu Saudara, di Jepang seseorang begitu giat sekali bekerja dan mereka tidak mau mengambil hari libur ataupun cuti. Bahkan mereka rela untuk tidak pulang ke rumah dan memilih untuk tidur di hotel-hotel atau penginapan terdekat sekitar kantor. Supaya apa? Supaya besok paginya langsung ke kantor lagi, kemudian kerja lagi dan pulangnya demikian seterusnya. Sehingga itu menjadi memakan korban. Ya, banyak sekali orang yang meninggal karena terlalu kelelahan bekerja. Kemudian di dunia barat juga ada sebuah istilah namanya hustle culture, yaitu gaya hidup yang mendorong seseorang terus dan terus bekerja dan minim sekali untuk memiliki istirahat. Karena mereka percaya jika seseorang bekerja sangat keras, maka ia pasti akan sukses dan makmur di masa mendatang. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah mendengar nama Elon Musk, ya, seorang yang tidak asing lagi di dunia teknologi, ya. Dia pun mempopulerkan budaya hustle culture ini. Dan dia sendiri berkata, kalau para kaum muda atau orang-orang muda hanya mau bekerja selama 40 jam seminggu saja, maka ia tidak akan mungkin bisa mengubah nasibnya menjadi orang yang sukses. Jadi orang muda harus bekerja sangat giat, bukan hanya 40 jam seminggu untuk meraih kesuksesan. Dengan demikian kerja menjadi sebuah lahan bagi manusia untuk memenuhi keinginannya. Dia ingin menjadi kaya, ia ingin menjadi sukses, dia ingin memiliki power, nama baik, reputasi, pujian dari keluarga besar, keamanan masa depan, dan lain-lain. Tapi pertanyaannya saudara, apakah mungkin kita memenuhi semua keinginan kita? Pada faktanya setelah kita berhasil memenuhi salah satu keinginan dalam kehidupan kita, ternyata terus-menerus muncul keinginan yang baru. Dan demikian seterusnya sampai tidak pernah selesai. Saudara, saya mau mengutip seorang filsuf bernama David Benatar. Ya, dia berargumen bahwa hidup manusia itu sebenarnya adalah hidup yang selalu unfulfilled atau tidak pernah terpuaskan. Ini bukan hanya bicara soal kerja ataupun kesuksesan. Bahkan dalam hal kecil saja ya saudara, ketika kita merasa lapar, kemudian kita makan, ternyata 1 jam kemudian kita lapar lagi. Itu adalah salah satu contoh kecil bahwa hidup manusia itu tidak mungkin membawa yang namanya desire fulfillment atau memenuhi semua keinginan kita. Maka kalau kita bekerja untuk memenuhi semua keinginan kita, sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang benar. Dan bahkan ini hanyalah omong kosong yang ditawarkan oleh dunia yang sudah jauh dari Tuhan. Bekerja dengan motivasi hanya memenuhi keinginan, bahkan bisa menjadi sebuah pencobaan dan membawa kita jatuh di dalam dosa. Sebagai contoh, jika kita bekerja untuk memenuhi keinginan kita bisa-bisa rela untuk menggunakan cara-cara yang mungkin kotor, ya, hanya untuk memenuhi target kita. Kita bisa melakukan korupsi, baik itu waktu ataupun uang, menjatuhkan lawan bisnis kita, menipu meski tipis-tipis, ya, dan lain sebagainya. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, enggak lah, saya tidak pernah kok pakai cara kotor seperti itu. Iya, tapi kalau misalkan kita memiliki motivasi untuk bekerja memenuhi keinginan kita seringkali juga tiba kepada sesuatu yang enggak benar. Contohnya, kita menghabiskan waktu kita untuk bekerja sehingga kita terlalu meninggalkan keluarga, kita tidak punya waktu untuk anak-anak kita, mereka tidak punya waktu untuk bercerita mengenai kehidupan mereka. Dan pasangan kita ya sampai tidak pernah lagi kita perhatikan. Atau kita memang mungkin tidak memakai cara-cara yang kotor seperti korupsi. Tetapi kita tidak juga bisa bilang bahwa etika kerja kita itu bagus. Contoh, kita menekan anak buah kita begitu keras supaya kita memperoleh hasil target yang kita inginkan. Kalau belum berhasil jangan pulang ya, overtime terus ya. Terus kita juga menyingkirkan orang-orang yang kita rasa sudah tidak memenuhi produktivitas kerja.
Misalkan sudah terlalu tua, tidak lagi produktif, tidak memenuhi target, kita tidak peduli sudah berapa lama dia bekerja dan bagaimana kinerjanya selama ini. Nah saudara, lalu berarti untuk apa kita bekerja kalau bukan untuk memenuhi keinginan kita? Hari ini tema kita adalah pekerjaan merupakan anugerah Allah. Allah memberikan kita pekerjaan supaya kita bisa mengaktualisasikan, memaksimalkan kemampuan kita yang sudah Allah berikan demi memenuhi visi Allah dalam hidup kita. Anugerah di sini bukan hanya berbicara mengenai gaji atau uang yang kita dapatkan, ataupun reputasi nama besar kita di perusahaan. Anugerah Allah di sini adalah kepercayaan Allah bagi kita untuk mengerjakan segala sesuatu di hadapannya. Maka dalam hal ini setiap jenis pekerjaan adalah sama berharganya di mata Tuhan. Dan dimanapun kita bekerja, kita bisa memenuhi visi Allah dengan menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Saudara, hari ini kita akan belajar kira-kira apa saja ciri-ciri orang yang bekerja di dalam anugerah Allah dan bukan hanya memuaskan keinginan. Setidaknya ada 3 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Poin yang pertama, ciri bekerja dalam anugerah, yaitu tidak berpatokan hanya pada pemuasan keinginan-keinginan pribadi kita, melainkan kepada visi Allah. Jika kita kembali kepada Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18, kita melihat di sini seperti ada sebuah alur cerita. Kalau kita menyoroti ayat 12 sampai 15, di situ sedang berbicara mengenai pencobaan datang dari keinginan. Di situ berbicara mengenai manusia yang hanya mementingkan keinginannya sendiri, dan itu membuat mereka jatuh dalam dosa. Tetapi tidak sampai di situ, cerita bergulir di ayat 17 itu berbicara mengenai anugerah dan pemberian Allah. Dan final cerita ini dalam ayat yang ke-18 berbicara mengenai visi Allah. Jadi alur ceritanya diawali dari natur manusia yang sudah rusak oleh dosa, sehingga keinginan manusia melulu selalu menghasilkan dosa. Dan hanya ketika kita berjumpa dengan anugerah Allah, kita sadar siapa diri kita dan siapa itu Allah. Ketika kita sadar siapa itu Allah, kita mau untuk berubah. Bukan lagi kita bekerja untuk keinginan kita sendiri, tetapi untuk memenuhi visi Allah. Intinya, saat manusia berdosa bertemu dengan anugerah Allah, hidupnya berubah, keinginannya berubah, tujuan hidupnya berubah, bukan lagi untuk melayani dosa, tetapi melayani visi Allah. Nah, jika ayat ini kita aplikasikan kepada pekerjaan, manusia yang telah jatuh dalam dosa menganggap bahwa bekerja demi mencari uang, memenuhi keinginannya, itu adalah suatu yang normal atau sesuatu yang natural. Tapi mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ini adalah efek dari dosa. Pada awalnya kalau kita lihat di kisah Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan mereka pekerjaan, bukan? Pekerjaannya yaitu memenuhi bumi dan juga bekerja memelihara ciptaan. Semuanya itu dilakukan bukan untuk memenuhi keinginan manusia, melainkan demi kemuliaan Allah. Tetapi saat manusia jatuh dalam dosa, tujuan kerja, fokus dari kerja itu bergeser. Yang tadinya untuk mempermuliakan Allah, yang tadinya untuk memenuhi visi Allah, menjadi pemenuhan keinginan pribadi manusia. Tapi ini dianggap wajar oleh manusia. Maka itu ketika kita berbicara mengenai bekerja di dalam anugerah Allah, berarti kita harus mengembalikan fokus kita dalam bekerja. Bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita, melainkan untuk memenuhi visi Allah. Saudara, ada sebuah berita ya beberapa waktu yang lalu, bahwa ada seorang calon guru besar ya terlibat joki karya ilmiah. Saya sendiri adalah seorang pengajar dan saya tahu betapa menggiurkannya tawaran untuk menjadi joki ya, menghasilkan banyak uang dengan cara yang instan.
Demi uang dan jabatan seorang dosen mampu melakukan perjokian yang adalah perbuatan yang tentu saja tidak jujur. Nah, ketika ketahuan ternyata dia bukan sekedar dosen biasa, saudara, tetapi dia calon profesor. Yang di dalam dunia kedosenan itu adalah sudah paling tinggi ya jabatannya, yaitu sebagai guru besar. Tapi dia melakukan hal tersebut. Tentu setelah ini ketahuan maka tidak akan ada lagi yang percaya pada karya ilmiah dari si profesor ini, calon profesor ini, bahwa apa yang dikerjakan mungkin saja ya dia juga bukan hasil dari karya dirinya sendiri. Nah, saudara, ketika kita fokus mengejar keinginan kita dan akhirnya jatuh kepada dosa, maka kita akan menghancurkan karir kita sendiri, menghancurkan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya fokus kepada anugerah Allah, fokus kepada visi Allah itu justru menghindarkan kita dari kehancuran atau menghancurkan diri kita sendiri. Karena seseorang yang terlalu berambisi mengejar keinginannya akan jatuh di dalam dosa. Poin yang kedua, saudara, apa ciri seseorang yang bekerja dalam anugerah? Yang kedua, bekerja dalam anugerah berarti ia tidak bekerja di dalam perbudakan. Saudara, di dalam Alkitab anugerah selalu dipertentangkan dengan perbudakan. Anugerah dipertentangkan dengan dosa dan dosa selalu memiliki karakteristik perbudakan. Dan di dalam anugerah Tuhan tidak lagi ada perbudakan, melainkan semua yang kita lakukan adalah atas kerelaan hati dan kasih kita kepada Allah. Kita akan membaca dalam Roma pasal yang ke-6, saya akan bacakan ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jika ini diaplikasikan kepada pekerjaan kita, bekerja dalam anugerah Allah berarti kita harusnya bekerja dalam sebuah sukacita, sebuah kerelaan hati. Dan pekerjaan kita seharusnya tidak kita anggap sebagai sebuah beban atau sebuah perbudakan, melainkan sebuah kesempatan untuk bekerja, mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kita bangun pada hari Senin, kita merasa, aduh kerja lagi. Jadi kita merasa itu adalah sebuah beban ya. Tetapi ketika kita bekerja dalam anugerah Tuhan, seharusnya kita bersyukur dan melakukan itu dalam kerelaan hati. Etika kerja Kristen, khususnya Protestan yang giat, rela, dan disiplin, ternyata memberikan sumbangsih bagi berkembangnya kapitalisme di era modern, khususnya di dunia barat. Dalam bukunya Max Weber, ya, bukunya berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, mengungkapkan hasil studinya bahwa etika Kristen Protestan yang menganggap bahwa pekerjaan adalah penggenapan visi Tuhan dalam hidup seseorang, membuat seseorang giat bekerja dan ingin unggul dalam pekerjaannya. Dan ini bukan hanya dilakukan karena orang Kristen tersebut ingin kaya atau ingin reputasi nama besar, tetapi pekerjaan sudah dianggap sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jadi pekerjaan dalam etika Protestan bukan hanya dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaan kita juga termasuk adalah pengabdian dan pelayanan kita kepada Tuhan. Maka ketika seorang bekerja dalam anugerah, dia mengerjakan semuanya dengan sukarela dan juga membuat pekerjaannya itu unggul, ya, bagus dan tidak asal-asalan. Nah, tetapi ini penting, saudara. Bekerja dalam anugerah, bukan dalam perbudakan. Bukan hanya kita terapkan dalam diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain yang mungkin merupakan anak buah atau karyawan atau bawahan kita. Sebab hati-hati, ada bos-bos Kristen yang lalim, yang menggunakan nama Tuhan justru untuk memperbudak orang lain lewat pekerjaan. Bahkan khotbah-khotbah seperti ini bisa dikonspirasi oleh para bos ini untuk menggiring pegawainya bekerja lebih rela, pelayananlah gitu ya, bekerja lebih sukacita,
Meskipun bosnya sendiri suka menekan karyawan, tidak pernah naikin gaji karyawan, kerjanya overtime, lembur tapi tidak dibayar, dan melakukan berbagai kecurangan lainnya. Berarti ini sama saja menyuruh orang lain bekerja di bawah perbudakan, bukan di bawah anugerah. Oleh sebab itu orang yang bekerja dalam anugerah Tuhan, selain dia menolak bekerja di bawah perbudakan, tapi ia juga membiarkan orang lain menikmati anugerah di dalam pekerjaannya. Kalau kita memiliki posisi sebagai atasan, kita punya karyawan, ciptakan suasana sorga di kantor, sehingga para pekerja kita juga bisa menikmatinya. Jangan pernah kita memaki-maki karyawan kita, jangan pernah kita berbuat curang, berikan hak yang sudah menjadi bagian mereka. Ketika itu kita lakukan meskipun mungkin karyawan kita ini bukan orang Kristen, mereka merasakan Tuhan di kantor itu. Rasanya adem ya di kantor dan mereka bekerja akan lebih sukacita. Saudara, kita sebagai atasan-atasan Kristen jangan pernah kalah dengan bos-bos yang enggak mengenal Tuhan. Ya, kadang mereka bisa lebih baik memperlakukan anak buah dibanding kita. Kita akan menyaksikan sebuah video singkat. 辛苦了。这样，那我没遭过一个什么事儿？老常啊，你来公司干了多久了？差不多1个月。那你知不知道，在公司门口吃饭有损公司形象？ 对不起啊，潘总，我家里面。你别说了，这份解约合同你改吧。这点钱就算是给你的裁员补助了。潘总，我求求你，给我一次机会吧，我以后不会这样了。我家里面全靠我这点工资，你要开除我，我以后可怎么办呀？那这样吧，我这里还有一份更辛苦的工作，你愿不愿意做？ 我愿意，我愿意，我不怕辛苦，脏活累活都能干。那你把这份合同也签了吧。为什么老常光吃米饭不吃菜？是咱们后勤部订的菜有问题吗？那总，您误会了。老常家里发生了变故，他妻子得了恶性肿瘤，花了很多钱。这不，他孩子还在上学，所以说他一有好吃的就都带过去。 从现在开始，你就是安保部经理了，月薪再加3000，交通补助、餐补再加1000，怎么，你不愿意啊？愿意，我愿意。天天光吃白米饭能不能行呢？来，我这里有一份饭，你快趁热吃了吧，快趁热吃了吧。谢谢大伙，谢谢大伙。 只有照顾好自己的身体，才能更好的照顾家人。来，这些钱你拿着，赶快去把阿姨的住院费交了吧。Ya, saudara, ketika kita mengingat bahwa pekerjaan kita adalah anugerah, kita bekerja dengan sukarela, kita bekerja dengan sukacita, kita menolak bahwa pekerjaan adalah beban, tetapi ini juga bukan hanya berlaku pada diri kita, tapi juga semua orang, termasuk anak buah ataupun karyawan kita. Poin yang terakhir, saudara, apa ciri bekerja dalam anugerah? Bekerja dalam anugerah memiliki karakteristik nothing tulus atau tidak takut kehilangan apa-apa. Saudara, anugerah di dalam keseluruhan doktrin Kristen itu selalu diidentikan dengan hadiah cuma-cuma. Anugerah bukanlah sesuatu yang kita dapatkan karena kita berbuat sesuatu. Anugerah juga bukan sesuatu yang kita peroleh karena kita berusaha mendapatkannya. Anugerah adalah murni pemberian Tuhan, hak prerogatif Tuhan yang secara cuma-cuma pada manusia yang sebenarnya tidak layak menerimanya.
Jika kita mengatakan bahwa pekerjaan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, itu berasal dari Tuhan, maka kita tidak akan takut seandainya Tuhan tidak lagi menginginkan kita bekerja di tempat tersebut. Karena semuanya pekerjaan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kita nothing tulus, tetapi bukan berarti nothing tulus ini berarti bekerja sembarangan, seadanya saja. Melainkan kita bekerja sebaik mungkin sekaligus ada satu penyerahan kepada Tuhan. Jika Tuhan memang masih ingin kita bekerja di sini, ya kita di sini. Jika tidak pun, kita harus sadar bahwa Tuhan pasti punya rencana dan visi lain untuk kita di tempat lain. Ya, ngomong sih gampang, tapi tidak semudah itu. Ya, orang yang pernah kerja di perusahaan yang besar, khususnya yang pernah mencicipi posisi yang tinggi, gaji yang besar, tiba-tiba pekerjaan itu dicabut, itu kemungkinan bisa memiliki sindrom yang namanya post power syndrome. Rasanya hati ini getir, depresi, rasanya tidak berguna lagi hidup ini. Karena apa? Biasanya kerja, terima uang, biasanya dihormati, tapi sekarang tidak lagi. Hati rasanya sakit ya, merasa tidak berguna. Hal ini bisa terjadi mungkin karena di PHK secara tiba-tiba, terus kemudian mungkin mengalami pensiun ataupun hal-hal yang lainnya. Saudara, ini memang tidak mudah. Tetapi hari ini kita diingatkan jika kita mengenal dengan benar-benar tahu bahwa pekerjaan adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah artinya Allah tidak wajib memberikan kepada kita, melainkan itu adalah hak dari Allah, maka kita pastinya akan bisa mencoba ya, menerima apapun yang terjadi pada pekerjaan kita. Tidak secara langsung mungkin, tapi perlahan-lahan dengan iman kita mulai bisa merelakan sesuatu yang memang bukan untuk kita kerjakan lagi. Saudara, ketika profesi kita dicabut, ya, entah itu kita suka atau tidak suka, entah karena keadaan atau usia, kita sebenarnya nggak perlu takut ataupun merasa diri tidak berguna. Sebab jikalau pada saat ini mungkin profesi kita dicabut, Allah pasti memiliki rencana atau visi yang lain dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa pekerjaan itu hanyalah salah satu aspek di mana Tuhan bisa kerjakan sesuatu lewat diri kita. Tetapi kalaupun itu diambil, Tuhan masih punya aspek lain di mana Dia bisa bekerja. Jadi jangan sampai kita menaruh nilai diri kita hanya di dalam pekerjaan kita. Jangan menaruh nilai diri kita hanya kepada jabatan pekerjaan kita. Karena kalau itu diambil, itu akan menyakiti diri kita sendiri. Saudara, apakah pernah mendengar istilah toxic productivity? Ya, bisa slide-nya ditampilkan. Toxic productivity adalah fenomena di mana orang-orang terobsesi untuk selalu menjadi produktif ya, sehingga mereka bekerja begitu keras sampai kalau misalkan mereka istirahat atau misalkan mereka nganggur ya, tidak memiliki kerjaan, itu ada satu rasa yang hilang gitu ya. Bahkan merasa bersalah ya ketika dia menganggur. Kalau orang memiliki pola pikir seperti ini, kalau pekerjaannya hilang, seseorang tuh bisa jadi depresi. Bisa merasa tertinggal ya dari kawan-kawannya yang lain. Bisa merasa kecil, sampai tak jarang banyak yang bunuh diri karena merasa tidak berguna lagi karena tidak memiliki pekerjaan. Ini tidak alkitabiah, saudara. Memang Alkitab menyuruh kita untuk bekerja dan produktif, tetapi ada waktu juga untuk beristirahat. Dan Allah pun memiliki visi yang berbeda-beda untuk kita semua. Jangan karena kita tidak bekerja, kemudian kita merasa diri bukan apa-apa. Natur manusia tidak hanya bisa ditentukan dari apa pekerjaan yang ia miliki. Misalkan, seorang ibu rumah tangga. Mungkin ada beberapa perempuan di sini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga banyak yang bilang dia tidak bekerja. Tapi saya kurang setuju dengan ungkapan tersebut ya. Apakah hidup dari ibu rumah tangga tidak berharga karena dia tidak bekerja? Sama sekali tidak. Hidupnya itu mulia dan berharga untuk keluarga yang dia rawat. Dia itu bekerja di rumah ya. Di rumah itu dia bekerja tanpa ada yang memberi gaji. Dihargai juga jarang, dipuji juga
jarang. Ya, padahal misalkan ibu ini memilih untuk meneruskan pekerjaan, bisa jadi dia punya gaji yang bagus, dia juga nggak kalah ya, punya nama baik. Tetapi setelah melahirkan mungkin ya, ia memutuskan untuk merawat anak. Ini pun mulia, ini pun visi Allah. Jika memang ibu ini tahu bahwa oh Tuhan ingin saya merawat keluarga, ya itu bagus, walaupun tidak semua perempuan harus demikian gitu ya. Tetapi bukan berarti karena dia tidak punya pekerjaan ya, pekerjaan maksudnya di luar rumah, bukan berarti dia tidak memiliki nilai diri. Dia sangat berharga bagi keluarganya. Nah saudara, janganlah kita terlalu sempit membatasi karya dan visi Allah dalam hidup kita hanya karena pekerjaan kita. Tapi selama dia mempercayakan kita pekerjaan pada saat ini di kantor sebagai pegawai, sebagai atasan, kita harus bekerja dengan sebaik mungkin. Tetapi kalau suatu hari Tuhan bilang stop, Anda nggak di sini lagi, tetaplah kita bersikap nothing tulus. Jangan sampai kita pegang pekerjaan itu seakan-akan itu segalanya buat kita. Segala-galanya buat kita adalah Allah, amin. Jadi kita harus mengikuti kemana Allah menuntun kita, kemana visi Allah menuntun kita. Saya percaya Allah masih punya banyak rencana dalam kehidupan kita. Saudara, renungan hari ini akan saya tutup dengan perbedaan sukses menurut dunia dan sukses dalam anugerah Allah. Yang pertama, sukses menurut dunia dinilai dari jabatan, gaji, dan jenis pekerjaan. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang mengira bahwa beberapa jenis pekerjaan tertentu lebih tinggi dari pekerjaan yang lain. Contohnya saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar, bilang wah hebat ya sebagai seorang dosen. Mungkin itu dinilai menurut dunia hebat. Tetapi kalau saya sebagai dosen tidak memenuhi visi Allah dalam hidup saya, hanya mencari ini, uang gitu ya, itu saya tidak bisa dibilang sukses dalam anugerah. Karena sukses dalam anugerah dinilai dari pemenuhan visi Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, sukses menurut dunia terjadi dalam sebuah bidang tertentu dalam pekerjaan kita. Misalkan dia adalah seorang businessman ya. Dikatakan bahwa oh hebat ya, dia adalah seorang businessman yang sukses. Tetapi sukses dalam anugerah bukan hanya dinilai dalam satu waktu tertentu dan satu bidang tertentu. Melainkan sukses dalam anugerah adalah proses sepanjang hidup dan di dalam seluruh bidang kehidupan. Jadi sukses dalam anugerah kalau kita merupakan bisnismen yang sukses, tapi kita tidak sukses membesarkan anak kita dengan baik, itu juga belum sukses di dalam anugerah. Kemudian yang terakhir, sukses menurut dunia, upahnya adalah hormat dari orang lain, power, materi atau uang. Ketika kita menjadi seorang yang sukses di mata dunia, kalau misalkan kita turun dari mobil, orang nunduk ya untuk mempersilahkan kita masuk. Tetapi itu belum tentu sukses di dalam anugerah. Karena sukses dalam anugerah bicara nanti. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita berhadapan muka dengan Tuhan kita. Ia mengatakan, sabaslah hambaku yang setia. Sekarang masuklah dalam kebahagiaan kekal bersamaku. Apa yang kita dapatkan bukan hanya ada di dunia ini, tetapi yang kita dapatkan adalah di dalam kekekalan. Saudara, marilah kita belajar untuk setia bekerja di dalam anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kami pada siang hari ini. Betapa kami harus mengembalikan fokus kami di dalam pekerjaan kami, bukan hanya untuk memenuhi keinginan kami Tuhan, melainkan untuk memenuhi visi-Mu. Ampunilah kami yang seringkali hanya berfokus untuk memenuhi keinginan kami, untuk mencari materi, jabatan, bahkan penghargaan dari orang lain. Tetapi kami tidak sadar bahwa pekerjaan kami ini ditujukan supaya kami mempermuliakan nama Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun kami ditempatkan. Ampuni kami juga Tuhan, jika kami sering kali memandang pekerjaan kami yang sudah Engkau berikan kepada kami sebagai suatu beban. Kami sering kali tidak bersyukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan.
Saat ini kami sadar bahwa kami harus bersyukur dan kami harus menghidupi pekerjaan ini sebagaimana kami mengabdi kepada Engkau. Dan juga ampuni kami jika mungkin kami sudah menyakiti hati rekan sekerja kami, atasan kami, atau bahkan mungkin bawahan kami dengan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong kami menjadi teladan dimanapun kami bekerja, Tuhan, supaya kami tidak menyakiti hati orang, melainkan kami yang membawa kedamaian dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa, Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lapang, menganggap pekerjaan hanya sebagai anugerah Tuhan, sehingga ketika suatu hari pekerjaan itu tidak lagi kami tekuni, kami tetap tidak berubah setia kepada Engkau, ya Tuhan. Kami sadar, ya Tuhan, mungkin banyak di antara kami yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaannya. Mungkin ada juga yang baru kehilangan pekerjaannya, Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya pada saat-saat ini Engkau memberikan kekuatan dan Engkau akan menuntun hamba-hambamu ini ke tempat yang baru, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memeteraikan firman Tuhan, supaya kami dalam kehidupan kami melakukan hal ini, bukan hanya mendengarkan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita semua mengamini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang menyediakan segalanya bagi kita, termasuk pekerjaan kita. Biarlah dalam hal ini kita juga memuliakan nama Tuhan. Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita lewat pekerjaan kita, kita melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari mau sama-sama katakan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Biarlah ini menjadi doa kita ya jemaat sekalian ya. Kita mau katakan pujian ini, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan.
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dalam hidup ini Tuhan telah memberkati kami dengan satu keadaan, dengan satu pekerjaan, dan dengan satu kesadaran akan visi Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati tempat di mana kami tinggal, hidup, yaitu bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami selalu dalam perlindungan dan anugerah Tuhan juga. Terkhusus dalam masa persiapan untuk pemilihan presiden yang baru, kami berdoa supaya dalam anugerah Tuhan, Tuhan juga mengaruniakan kepada bangsa kami pemimpin yang sungguh-sungguh. Tuhan menjauhkan dari mara bahaya, dari orang jahat, dari orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kekeruhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa ini. Demikian juga Tuhan memberkati gerejamu, baik sinode GPMRI secara keseluruhan dan terkhusus tempat di mana kami beribadah di sini. Tuhan memberkati gerejamu dan umatnya. Tuhan berkatilah. Terkhusus untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Dalam anugerah-Mu biarlah ada satu kesadaran dan ketetapan hati bahwa Tuhan telah memberkati. Dan sampai saat ini pun Tuhan tetap memberkati. Dan Tuhan memberkati dengan kekuatan, penghiburan, dan kekuatan iman. Terima kasih juga untuk mereka yang sedang bekerja maupun yang di dalam pekerjaan ataupun bergumul di dalam pencarian pekerjaan. Di tengah usaha, di tengah segala pencobaan ataupun pergumulan usaha, Tuhan juga yang membukakan jalan. Setiap anugerah dan pemberian yang baik itu datang dari Tuhan. Kami percaya. Dan Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan hati di dalam umat-Mu di sini. Sesuai dengan anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menjawab sesuai dengan anugerah-Mu. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan untuk kembali. Jemaat sekalian, saat ini kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Mari sebelum kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita mau pegang persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Bapa, inilah kami umat-Mu yang bersyukur. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan dan kami bersyukur untuk kekuatan dalam menghadapi penyakit. Kami bersyukur dalam kecukupan kebutuhan kami maupun dalam kesempatan kami bisa berbagi dengan orang lain. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami, untuk sahabat kami, dan juga untuk pekerjaan kami. Untuk segala-galanya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di tangan kami membawa ucapan syukur kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah persembahan kami. Tuhan, pakailah untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Biarlah setiap rupiah yang kami bawa di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang harum bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat sekalian, bagi kita yang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, ucapan syukur adalah bagian dari hidup kita. Dan ucapan syukur itu membuat kita semangat untuk berbagi dengan sesama kita. Supaya semakin banyak orang bisa mengatakan,
syukur bagimu Tuhan. Katakan, kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama berdiri. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari bersyukur bersama, katakan, syukur bagimu. Syukur bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Kaulah Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kita selamanya. Amin, jemaat sekalian. Dengan sikap penuh hormat dan takut akan Tuhan, kita kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya. Puji Allah Bapa Putra, Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, arahkanlah hati kepada Tuhan dan ingatlah, bekerjalah segiatnya di dalam visi Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya berkelimpahan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, engkau dan seisi rumah tangga sekarang dan seterusnya. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya, ada beberapa warta jemaat yang harus diperhatikan oleh jemaat. Untuk penata layanan minggu depan, Minggu tanggal 26 Maret, untuk ibadah 1, pengkhotbahnya adalah Guru Injil Dea, bertemakan ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Penata layanan yang bertugas minggu depan di ibadah umum 1 bisa dilihat di dalam layar. Kemudian kehadiran ibadah umum 1 tanggal 12 Maret hadir 65 orang. Untuk pengkhotbah ibadah umum 2, pengkhotbahnya adalah Guru Injil Margaret Lilipori dengan tema yang sama, ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Penata layanan bertugas minggu depan di ibadah umum 2 bisa dilihat di layar. Kehadiran ibadah umum 2 tanggal 12 Maret hadir 111 orang. Untuk warta yang lebih lengkap dapat dilihat di layar TV. Kemudian ada warta tambahan. Upacara baptisan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret jam 1 siang bertempat di lantai dasar dan dilayani oleh Pendeta Roni Lee. Mohon perhatiannya untuk seluruh jemaat. Terima kasih. Demikian warta jemaat. Ibadah kita selesai, saat teduh pribadi, Tuhan Yesus memberkati.